Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah sistem operasi. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu manajemen memori. Oke, yang akan kita bahas di manajemen memori yaitu antara lain konsep dasar memori, ruang alamat logika dan fisik ya, logika address dan physical address, kemudian swapping, pengalokasian berurutan, serta pengalokasian tidak berurutan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui rekan-rekan, memori itu sebagai tempat penyimpanan instruksi atau penyimpanan data dari program. Ya, sedangkan storage, tempat penyimpanan kayak hard disk dan sebagainya itu untuk penyimpanan data. Nah, memori ini adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer. Karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Nah, agar dapat dieksekusi, program harus dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Nah, agar optimalitas, jadi kita harus memanage memori ya, yaitu melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar, kemudian memilih program mana yang akan di-load ke memori. Ya, ini sudah kita bahas di manajemen penjadwalan rekan-rekan ya. Kemudian alokasi dan dealokasi memori fisik untuk program atau proses-proses dalam menggunakan address space ya. Nah, hardware untuk memori macam-macam rekan-rekan ya. Ada yang berupa ROM, read only memory, RAM, random access memory, itu fisik ya. Di prosesor juga bisa kita masukkan salah satu unsur memori ya. Nah, selain itu ada yang berupa non fisik, biasanya swiping gitu ya. Jadi dia memakai space kosong pada hard disk. Oke, yang pertama masuk konsep binding ya. Nah, sebelum eksekusi, program itu berada di dalam disk ya. Lalu kita misalnya di shortcut di desktop itu kita klik sehingga dia meload. Itu proses eksekusi. Nah, address binding adalah cara instruksi dan data ya yang berada di disk tadi sebagai file executable. Ya, biasanya berekstensikan exe kalau di Windows ya. Kemudian dipetakan ke alamat memori. Nah, alamat pada source program umumnya merupakan alamat simbolik. Sebuah compiler biasanya membutuhkan ya binding alamat simbolik ke alamat relokasi. Nah, address binding itu dapat berlangsung dalam 3 tahap yang berbeda rekan-rekan, yaitu kompilasi, load atau eksekusi dari suatu program. Ya. Ya, yang pertama kompilasi atau translation.
ya, kemudian linking berhubungan, lalu dia meload ya, di sini baru dia ke executable ya. Jadi dia berada di disk dulu yang kita install gitu ya, jadi dia terpisah. Kalau di Windows biasanya kan di program files ya, shortcutnya itu di desktop ya, atau di menu Windows. Lalu kita klik berhubungan dia tadi antar shortcut sama penyimpanan, kemudian meloading. Nah, bagaimana sih sistem operasi itu menempatkan program di memori? Ya, pada saat kompilasi dan linking, itu menerjemahkan semua simbol data berdasarkan alamat acuan absolut. Ya, misalnya tadi di apa namanya, shortcut, misalnya seperti ini rekan-rekan. Ya, ini PowerPoint. Kalau kita lihat di propertiesnya, alamat di disknya itu di C, di program file ya, di drive folder program file, di folder Microsoft Office, di folder root, kemudian Office 16 ya. Nah, Excel-nya ini berupa executable ya. Jadi dia saat ini dalam kompilasi, lalu kita load, diklik double gitu, lalu dia di executable ya, seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, proses relokasi yaitu proses mapping program menjadi lokasi memori ya. Jika memori berada di memori, jika program maksud saya berada di memori, maka semua alamat logik dalam program harus dikonversi ke alamat fisik. Ya, alamat fisik tadi yang C tadi, C program files Office berapa gitu tadi ya. Nah, dia dalam keadaan statis, yaitu relokasi alamat dilakukan sebelum program dijalankan. Sedangkan bersifat dinamis jika relokasi atau perpindahan alamat itu dilakukan pada saat referensi setiap instruksi atau data. Itu tadi binding rekan-rekan. Lanjut kita ke dynamic loading ya. Dengan dynamic loading ini suatu rutin itu tidak di-load sampai dipanggil ya. Rutin itu proses ya, proses. Nah, semua rutin disimpan pada disk sebagai format relocatable load. Jadi siap untuk direlokasi. Nah, mekanismenya seperti ini rekan-rekan. Jadi program utama itu di-load dahulu dan dieksekusi. Nah, bila suatu rutin perlu memanggil rutin yang lain, ya, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di-load. Jika tidak, maka relocatable link loadernya dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori ya, dan mengupdate tabel alamat dari program yang mencerminkan perubahan ini. Nah, linking ditunda hingga waktu eksekusi. Nah, program-program user itu tidak perlu menduplikasi sistem library. Karena apa? Ya, pertama, sistem library itu dipakai bersama. Ya, ini biasanya di kalau di Windows uh, nama extensionnya itu lib.lib ya. Kalau yang tadi executable itu .exe ya. Kemudian mengurangi pemakaian space. Ya, ini tadi tidak perlu menduplikasi. Nah, satu rutin library di memori digunakan secara bersama oleh sekumpulan proses. Ya, misalnya itu DLL ya di Win atau Win32.
Silakan buka di folder program files. Nah, mekanisme menggunakan stub, yaitu potongan kecil yang mengindikasikan bagaimana meload library jika rutin tidak tersedia saat itu. Ya. Nah, saat stub dieksekusi, ia akan memeriksa apakah rutin yang bersangkutan itu sudah berada di dalam memori. Ya, karena mungkin diakses oleh proses lain yang sedang run, ya. Kalau belum ada, maka rutin tersebut di-load. Nah, stub menempatkan dirinya pada alamat rutin dan mengeksekusi rutin tersebut. Ya, rutin tadi proses rekan-rekan ya. Nah, dynamic linking ini rekan-rekan dia membutuhkan beberapa dukungan dari operating system, ya, dari sistem operasi. Misalnya, ya, bila proses-proses di memori utama itu saling diproteksi, maka sistem operasi akan melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta berada di luar alamat. Nah, beberapa proses itu diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. Nah, extension dari dynamic linking ini .dll, .sys, system ya, dan .drive ya, driver. Kemudian ke overlay. Nah, apa sih overlay itu? Nah, hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori, ya. Nah, overlay ini diperlukan ya jika ukuran proses itu lebih besar dari memori yang dialokasikan untuknya. Nah, overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari SO ya. Karena apa? Pertama, user dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. Nah, operating system memberitahu hanya jika terdapat input atau output yang melebihi biasanya.